Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Sophie Jasmine. Nah, di video saya kali ini saya akan menampilkan cara menggunakan aplikasi Aligmotion. Nah, di sini tuh aku akan memberitahu tentang fungsi-fungsi Aligmotion yang belum diketahui oleh sebagian orang atau rahasia atau kunci Aligmotion. Nah, ini juga berguna banget untuk bagi pemula kayak misalnya ada yang baru pertama kali download Aligmotion. Nah, tapi kalian itu bingung mau kayak gimana makanya. Nah, kalian itu harus tahu kunci Aligmotion supaya bisa pro. Oke, langsung aja kita ke aplikasi Aligmotion-nya dulu. Kita tambah, oke, kita buat proyek. Ini kita, kalau untuk pemula pasti di sini ada tanda plus di ujung kanan, lalu tekan tambah gambar atau gambar dan video. Aku pilih gambar ini aja. Nah, misalnya itu ini tuh 2 detik ya, 2 detik aja. Nah, kita mau ngecek apa dulu nih? Kita mau ngecek efek dulu. Semuanya pasti lalu tambahkan efek. Nah, pasti ada yang bingung kan lah. Kalau misalnya pemula banget itu pasti sangat bingung ya kayak gimana pakai efek. Nah, kalau ingin menggunakan efek itu di sini ada tanda plus, kita tekan di sini. Nah, ini rotasinya 0 dulu ya. Lalu plus di ujung sini kalian harus kasih tanda plus lagi supaya dia itu berputar. Lalu supaya perputarannya itu sangat baik, kalian kasih kurva di bawah ini. Kurva untuk efek-efek ini, kurva ini nggak cocok, kurva ini nggak cocok, ini mah khususnya untuk perpindahan video, karena kalau pakai kurva ini jadi jelek nanti tuh jadi gitu. Jadi nggak boleh pakai kurva ini. Oh, ini nanti aku jelasin juga fungsi kurva ini kayak gimana, tapi kita satu-satu dulu ya karena banyak kuncinya. Nah, di sini kita pakai kurva sebelum kita tarik ke bawah. Nah, ini jadi tuh berputar sempurna. Oke, sudah tahu kan caranya? Nah, aku sudah menjelaskan tentang efek. Sekarang aku menjelaskan tentang blending and opacity. Blending opacity itu tentang kayak tuh, ini kayak kewarnaan atau ketebalan fotonya. Jadi ini sangat berguna untuk berbayang-berbayang gitu ya. Ini tuh gelapkan, jadi harus pakai ini kontrasnya. Aku suka pakai ini aja tuh, jadi terang gitu, jadi aneh gitu, jadi aneh. Jadi dipakai aja yang ini tuh, jadi terang gambarnya. Nah, ini tuh untuk berguna supaya berbayang-bayang gitu. Ini juga bisa ditambahin plus lalu terang lagi tuh, jadi dia akan meredup lalu menerang. Oke, blending opacity sudah. Sekarang kita ke apa ini, border bayangan. Ini buat bayang-bayangan gitu ya. Ini cocoknya itu buat teks gitu, nggak cocok buat gambar. Tapi gambar juga bisa, soalnya di gambarnya kecilin biar pinggir-pinggirnya itu kelihatan. Tambahkan border, jadi kayak usap gitu loh. Kita bongkar ini dong. Oh, jadi border itu adalah kayak bingkai gitu guys. Tuh, bingkai gitu.
bersama saya, kita akan membongkar Alex Motion. Itu bentuk ini ya, bentuk pinggirnya kita atur, misalnya kita bentuknya ini. Tuh bentuknya jadi gini kan, di luarnya kita kecilin, di habis. Nah, ini apa ukurannya? Apanya harus ini ukuran bayangannya ya, posisi ukuran bayangannya. Oke, kita udah pakai ini. Ini gambarnya itu akan berbentuk seperti ini. Nah, kok ini timer ya, ini bisa menjangkau cuma 4, ini lama, ini sampai 15 detik. Wow, lama amat ya. Ini ada gambar kura-kura berarti selambat kura-kura. Sini ada gambar kelinci berarti secepat kelinci. Oke, kita udah bongkar ini. Ini hapus dulu gambarnya ini. Oke, kita bongkar ini color and fill. Ini fotonya. Jadi ini tuh cuma mengubah warna latar belakang saja, tidak usah. Tuh jadi itu tuh bentuknya latar belakang itu gitu loh. Jadi ya cuma itu. Ini edit points, kita bisa ini geser. Ini tuh kalian lihat nggak bergerak-gerak karena hijau-hijau itu. Jadi itu bisa gini, bisa dipotong belah dua gitu. Tuh jadi gambarnya teh bisa gini ya, bisa melekuk-lekuk kayak gitu, bisa melekuk-lekuk kayak apa. Jadi tapi kalian harus pindahin yang hijaunya ini dulu. Tuh kalian melihat ya titik-titik hijau ini, perhatikan nih yang ini nih, yang sedang diputar-putar ini. Kita lihat, kita pergi, kita tarik, bisa juga tuh gambarnya itu bisa diinin gitu, bisa ditarik kayak mainan, ditarik kayak mainan karet gitu ya, asa aneh. Kita pergi ke sini. Nah, kalian kalau misalnya gini lah, bagaimana membenarkannya? Gampang, seperti ini saja. Jangan suka khawatir guys. Aku itu emang suka bongkar-bongkar aplikasi kayak gini. Atau kalian nggak mau ribet, nah ini tinggal ditambahin kurvanya, tambah, kita tinggal asal-asalan, W-nya asal-asalan. Ini asalnya gini, nanti dia bergerak. Pakai kurva ya, ting gitu. Jadi ini tuh berguna. Oke. Nah ini hapus. Nah tadi kita itu udah bongkar color and fill, border and bayangan, blending and opacity, effect, edit points, dan sekarang terakhir move and transform. Oke, ini kita kecilkan dulu ya. Move transform ini sangat rahasia guys. Kalian itu kalau misalnya pakai kurva itu, biasanya itu kurvanya yang ini kan, yang kita pakai ini. Nah kalau kalian tekan ini, bulatnya itu akan berpindah. Ini bulat ini akan berpindah. Nah lalu dia itu akan berputar kayak gini.
Bisa berputar-putar dari sisi sini. Kalau kayak gini gimana ya muternya, pasti cepet banget. Kita kembali aja. Lama ini mah lama. Kembali. Ini mah di tengah aja bagusnya. Oke. Kita di sini kasih kurva dulu. Lalu akhirnya kita tarik ke sini. Nah, kalian itu pasti selalu menggunakan kurva ini. Kalian nggak tahu ya apa fungsinya. Dia akan dijelaskan. Jadi kurva ini teh bisa balik lagi. Bentuknya harus gini. Jadi kurva ini kalian tahu nggak fungsinya apa? Fungsinya itu ini teh mendeteksi seperti apa video itu. Lihat ada garis-garis di sini, dia maju. Lalu kurva ini cuma bisa digunakan untuk aplikasi Align-Motion ya guys. Jadi kurva ini mendeteksi bagaimana gerakan videonya. Tuh jadi kayak gini. Terserah mau kecepatan apa, ini lambat. Kalau ini super cepat. Oke, kita lanjut. Ini kurva. Nah, kalian itu ini super cepat ya. Oke, jadi kan udah tahu kan fungsi ini apa. Jadi fungsi kurva itu gunanya untuk mendeteksi pergerakan foto atau video di dalamnya. Tuh, ini di sini itu ada gelombang-gelombangnya. Ini tuh kayak gelombang-gelombang suara itu. Kalau misalnya kalian itu punya pelajar IPA pasti paham tentang gelombang-gelombang itu. Tuh. Jadi ini misalnya kalian mau ke atas nih. Misalnya dari atas. Ini dari sini. Pasti bagus kalau misalnya fotonya itu muncul. Fotonya kayak jatuh dari atas. Jadi itu fungsi kurva ini ya guys, untuk mengatur jatuhnya foto. Atau kalian itu mau fotonya jatuhnya lambat kan, kalian itu bingung gak ada kurva yang lambat gitu. Nah, ternyata ada di sini. Nah, supaya gini jatuhnya lambat. Nah, kalian suka lihat kan ada yang foto-foto jatuh dari atas itu jatuhnya lambat banget. Nah, ternyata pakai kurva ini guys. Nah, langsung aja ini kurva ini. Banyak banget tahu kurvanya yang pasti kalian belum ketahui ya guys. Kembali ke pencet. Nah, ini itu lompat-lompat sama sih. Nggak ada perbedaannya. Ini tuh gelombang-gelombangnya itu. Ini sama seperti jatuh gelombangnya, misalnya toing. Fotonya tuh kayak jatuh lompat lagi. Oke, sekarang ini apa? Cuma gini-gini aja. Ini terserah, bisa diatur ya guys. Tuh, ini kayak gini. Lalu misalnya ini, banyak banget ya. Ini kayak gini. Jadi ini untuk berulang-ulang. Nah, kalian itu kalau misalnya ada yang kursus IPA atau les IPA pasti tahu tentang pengertian gelombang-gelombang itu. Atau gelombang suara gitu. Tentang pergerakan gelombang itu ada di pelajaran IPA ya. Ilmu pengetahuan anak. Rajin-rajin belajar supaya tahu. Ini tuh untuk gresek. Kayak fotonya itu teh mau berulang-ulang kali gitu. Ya, ini kurva ini kurang cocok lah kalau untuk mengedit. Tapi ini bisa digunakan kalau lurus jadi lambat tuh. Oke guys, kalau kurva ini yang ketiga. Ini juga sama tuh, kayak tangga, lambat, kaku kayak gerakan robot.
Kalau misalnya kurvanya cuma segini ya lambat, gak bergerak sama sekali. Karena kenapa gak bergerak? Karena gak ada pergerakan gelombangnya. Garisnya itu tidak melewati gelombangnya ya guys. Jadi itu, dan mengerti kan maksud kurva itu. Nah, satu lagi, yang ini juga sama kayak robot itu, cuma beda versi aja. Kita naikkan, tuh dia tuh kayak fotonya tuh gini, tuh. Nah, oke, sudah paham bukan tentang kurva-kurva yang aneh-aneh gitu? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Goodbye.